saja. Oke, sudah. Hari ini kita belajar PPKN ya. Belajar PPKN dan materinya harus sampaikan materinya di slide. Oke. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau minta kepada Kaihan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa mulai pembelajaran kita di pagi hari yang sangat menyenangkan. Oke, silakan. Doa dimulai. Selanjutnya, ya, sebelum Bapak mulai juga hari ini pembelajaran kita, Bapak akan absen, ya, untuk pemilihan kehadiran. Mana absen kita? Ada yang bawa absennya? Nah, ambil aja. Yang Anissa, oke. Baik, terima kasih. Yang dipanggil bunyi ya. Ya biar dia apa dipanggil di mana bunyi. Tahu bunyi ya? Tahu. Bunyinya jangan meong. Oke. Abdul Razak Lubis. Alif. Aisyah, Akifah, Atara, demam ya, sakit ya, apa ya? Main bola, Pak. Nggak pakai nyangkol ya. Sekarang nggak pakai nyangkol, kalau tinggi, nama besar, ini bola kan capek, ya, Dinda, Ikir, kasih perawatan ya, Fatul, Ozin, oke, Gapari Anjis, Anissa Hasil, Joy, kan Joy, ada, Kanza, Arif, Bayan, Alibu, Agri, Dava, Reja, Nafisa, Putri, Rehan, Rizky, Sarwati, Tengku, Widata. Oke, nice. Ya. Baik. Jadi ada beberapa siswa ini yang tidak hadir karena sakit ataupun yang izin dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita mulai juga pelajaran ini, Bapak memeriksa perhatian, ya, perhatian kalian mulai dari pakaian seragam. Oke, semua berdiri dulu. Ya, Bapak tidak perhatian. Dasi siapa yang nggak pakai dasi? Hah? Dasi semua. Peci laki-laki, peci. Jilbabnya pakai symbols. Ada. Oke.
bagus, semuanya sudah rapi dan bersih. Baik, orang semua perhatian absen sudah kita selesaikan. Baik, materi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi sekarang, ya. Materi sebelumnya itu kita mengenai tentang undang-undangan, ya kan? Undang-undangan dari yang dibuat oleh DPR dan Presiden, ya. Urutan undang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua DPR, yang ketiga Undang atau Perpu, yang keempat PP, yang kelima ya Kepres, yang keenam Perda Provinsi, yang ketujuh Perda Kabupaten. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita belajar tentang yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang lembaga negara, kita akan bagikan dulu semangat kita pagi hari ini. Dengan apa? Dengan bernyanyi apa? Ya apa? Itu Ojo Limajiti. Semangat. Ya, kita lagunya kan? Ada yang tahu? Tahu kan? Berkibarlah bendera dalam suci negara berdaulat. Ya, Bapak hitung sampai 3, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Imunnya naik, semangatnya naik, karena COVID lagi. Masker ini, dengan COVID apa kenapa? Yang bagi-bagi masker ini kena COVID. Dia kena demam passion. Kenapa lah? Dia makin cantik ya. Oke, lanjut. Ya, ini dah. Pelajaran kita hari ini namanya adalah lembaga penyelenggara negara. Ya. Apa tujuannya kita belajar tentang lembaga penyelenggara negara? Oke, 3. Penyelenggara lembaga negara ada 3. Sebelum Bapak mulai, kalian pernah nggak lihat gambar ini? Masih. Gambar apa? Tentang keadaan apa ini? Ya, Bapak siapa? Sering ya, apalagi kita ini banyak sekali permasalahan ya Indonesia. Sedikit ada masalah apa DPR. Itu tugas mereka, ada kerjaannya, nggak paling anggur. Karena sudah diamanatkan oleh negara agar mereka itu memang menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Nah, oke, ini salah satu contoh keadaan lembaga negara kita, ya, itu adalah lembaga legislatif. Kita akan lihat apa tujuan pelajaran hari ini. Ya. Coba, Fatir, bicara keras tenaga. Ini dibaca, dari mana-mana dia dibaca. Ini mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. Oke, bagus. Ya, langsung.
Apa pembelajarannya? Materinya itu adalah penyelenggara lembaga negara. Apa tujuannya kita belajar ini? Tujuannya adalah agar peserta didik bisa kalian semua peserta didik. Ya. Kalau bapak siapa? Ya, oke. Peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan. Jadi kalian harus mengerti dan harus tahu apa pentingnya lembaga-lembaga negara seperti DPR, apa gunanya mereka. Ya, apakah mereka dibuat untuk apa namanya menghabiskan anggaran negara? Itu tidak, ya kan? Nah, itu juga dengan yang lain-lain. Jadi kalian tahu apa pentingnya mereka. Oke, lalu kita lihat indikator mencapai tujuan pelajaran. Indikator apa? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa ini? Indikasi. Tanda-tandanya kalian sudah sampai kepada tujuan pelajaran itu bisa dilihat dari dua hal. Wirata, coba baca Wirata. Apa itu indikatornya? Coba. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisa tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisa pentingnya lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Oke, bagus ya. Jadi ketika kalian sudah memenuhi tiga komponen ini, tiga indikator ini atau tiga indikasi ini, kalian sudah sampai dengan tujuan belajar. Ya, tujuan belajar kita. Jadi kita di sini belajar harus ada tujuan, bukan belajar terus pulang, akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, jadi harus ada tujuan pembelajarannya. Ya, jadi tanda-tandanya apa kalian sudah sampai ke atau hampir sampai ke tujuan itu? Yang pertama, kalian sudah bisa mengidentifikasi. Identifikasi itu tahu nggak? Identifikasi. Jadi kalian sudah kenal lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Tuh. Yang kedua, kalian sudah bisa menganalisa tugas pokoknya dan fungsinya. Ya, saya sudah tahu. Oh, ini tugas pokok DPR ini. Oh, ini tugas pokok dari lembaga yudikatif ataupun pengadilan ini. Lalu yang ketiga, kalian sudah mampu menganalisa pentingnya. Penting nggak mereka? Apa pentingnya? Yang bisa dilihat dari manfaatnya dengan bagi rakyat Indonesia. Oke. Kita sudah melihat tujuan dan indikasinya, indikatornya. Kita akan masuk ke materi. Oke, apa semua? Materinya adalah lembaga penyelenggara lembaga negara. Coba dulu. Raja yang ada di sepertinya paling ganteng. Coba baca. Dalam mengelola sebuah lembaga cepat pulang aja. lembaga negara. Dalam mengelola sebuah negara, pasti akan terdapat lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara. Beda pula lembaga negaranya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam negara yang bersangkutan. Oke, terus ya. Jadi penyelenggara lembaga negara. Dalam mengelola sebuah negara pasti terdapat lembaga negara. Artinya setiap negara. Jadi di Indonesia ya, semua negara mereka ada lembaga-lembaganya. Ya. Dan keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Jadi itu adalah tujuan. Ya, tujuan lembaga negara tersebut apa ya? Apa tujuannya? Memajukan bangsa. Maka dari itu, keberadaan lembaga negara ini adalah salah satu unsur yang penting di dalam sebuah negara. Lembaga negara itu adalah unsur yang penting. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah beda negara, beda pula lembaga. Jadi Pak bilang di awal tadi, setiap negara memiliki lembaganya masing-masing. Jadi beda negara, beda lembaga. Oke?
Lanjut, ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak lanjut? Ada pertanyaan? Ya ada. Oke. Mau tanya dulu. Presiden kita Jokowi itu udah berapa periode ya? Nah, berapa periode? Dua apa satu? Dua. Ya. Apa hubungan dengan pelajaran ini? Hubungan dengan pelajaran ini, Presiden merupakan bagian dari lembaga eksekutif di bawah. Ya. Oke, satu pertanyaan dasar. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Ganteng aja udah, yang paling cantik ini. Yang merasa cantik kan lagi? Bisa. Langsung bisa. Ya udah, kalau gitu Aisyah yang baca, paling cantik. Iya, pengertian bukan pengertian ya. Iya. Pengertian, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan. Baca, baca. Pikiran sampai. Yang dibuat oleh negara dari negara dan bukan negara dan yang mencapai tujuan negara itu. Oke, ya. Bahasanya kembali apa bahasa Inggrisnya? Buat tidak apa ya? Baik, pengertian. Ya, lembaga negara adalah lembaga pemerintah, ya, lembaga pemerintah yang berkedudukan di pusat. Di pusat itu di mana? Ya, ibu kota negara. Ya, walaupun nanti dia ada pusat daerah-daerahnya, seperti DPRD, ya. Ya, yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Jadi mereka nggak boleh membuat sesuatu di luar undang-undang atau suka-sukanya aja. Ya, jadi contohnya presiden itu. Presiden itu merupakan lembaga eksekutif. Ya, tidak boleh membuat semena-mena. Contohnya presiden tiba-tiba sama DPR menaikkan harga BBM. Pertalite, satu liter 20.000 itu. Jalan kaki kalau baik kan. Kita 20.000 itu nggak boleh semena-mena artinya kan. Hanya dinaikkan sesuai lah dengan keadaan Indonesia. Kemarin sudah dinaikkan berapa? 10.000. Walaupun itu banyak penolakannya, tapi ya kalau namanya sudah kebijakan sudah ditetapkan, maka harus dijalankan. Gunanya. Ya, masuk. Selamat datang Pak Kris. Kita lanjut ya. Selanjutnya, sederhananya lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan ya civilized. Ini apa? Organisasi yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara untuk mencapai tujuan negara. Jadi semuanya dilakukan untuk negara ya. Lepas ke lembaga-lembaga negara. Oke, selanjutnya. Yang paling kencang lagi siapa ini? Wira lagi. Wira, baca dengan kencang.
Tugas lembaga negara secara umum menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia atau hak dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan, menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman dan harmonis, menjaga hubungan antar negara dengan rakyat, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat, membantu menjalankan roda pemerintahan negara, memberantas adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Oke, bagus ya. Itu tugas lembaga negara secara umum. Kalau nanti kita akan lihat ada foksi, tugas pokok dan fungsi secara lembaga. Namun secara umumnya inilah ya, menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, HAM. Ya, yang mana akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar dan melihat terjadi pelanggaran HAM. Ya kan? Contohnya apa? Hak asasi manusia. Contohnya apa? Hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup itu hak asasi manusia itu enggak? Iya. Dan sekarang banyak dilanggar. Contohnya apa? Kasus Ferdi. Iya, sama lagi. Sangat berlaku. Dia kan dengan sengaja dan terbukti dengan sengaja dan mengaku menghilangkan nyawa orang lain. Itu pelanggaran hak. Hak asasi manusia adalah hidup, bernafas. Jadi kalau ada orang yang larang tuh bernafas itu nggak boleh. Coba tahan nafas 3 hari gitu. Bisa, boleh. Itu melanggar hak. Oke, lanjut. Menciptakan lingkungan negara yang kondusif, aman, menjaga penghubung antara negara dengan rakyat, menjaga sumber inspirator dan aspirator, membantu menjalankan roda pemerintahan, dan memberantas adanya korupsi dan nepotisme. KKN, korupsi, ya, itu yang sudah menjadi kebudayaan kalau Bapak bilang di negara kita ya. Jadi kalau nggak korupsi nggak keren. Ya, kenapa nggak keren? Ya, nggak masuk berita. Ya kan? Pejabat-pejabat itu masuk berita karena rata-rata karena kasus, ya, bukan karena karya. Karya kita mengapa, tapi kebanyakan, walaupun tidak semua, bahkan ada juga yang dengan karyanya pejabat-pejabat kita itu bisa maju di sini dengan lebih baik. Namun kebanyakan berita yang menayangkan ke kita, itulah yang kekuatan media. Seorang itu bisa dihancurkan, bisa dinaikkan karena media. Oke, lanjut kita. Fungsi, ya, fungsi lembaga negara Indonesia. Coba yang paling ya udah ya. Lembaga negara di Indonesia. Keberadaan lembaga negara menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah negara. Berdasarkan adanya penerapan politika anggota Indonesia ada 3 yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, nice. Baik, fungsinya kita lihat. Keberadaan lembaga negara menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah negara. Berdasarkan adanya penerapan trias politika, yaitu pembagian kekuasaan namanya, maka lembaga negara Indonesia ada 3, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita akan lihat masing-masing tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Nah, kita mulai dari eksekutif. Ya, jadi ada 3 tadi, ya, pembagian kekuasaan. Yang pertama eksekutif, kedua ada yudikatif dan legislatif. Oke, kita mintakan kepada siswa yang paling pendiam. Pendiam kita nggak apa-apa. Ya, bayar. Yang paling ribut. Bayar. Presiden. Bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara. Oke. Misalnya dalam penyusunan dan Pengesahan. anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ya, oke, bagus ya. Lembaga eksekutif
eksekutif. Itu adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Lembaga kepresidenan bekerja sama dengan siapa? Dengan DPR. Nah, ya kan? Dan mereka juga ini yang berdua ini membuat undang-undang yang sudah kita bahas pertemuan lalu kan. Nah, undang-undang itu dibuat direncanakan oleh DPR lalu disetujui sama presiden. Begitu juga dengan presiden, kalau dia membuat undang-undang namanya Perpu itu harus dapat persetujuan dari DPR. Oke, nice ya. Salah satunya buat APBN, buat anggaran belanja. Lanjut. Nah, coba nama yang paling rajin dulu. Ya. Ajis. Profesor. Ada Maria Ajis. Nampak. Bawa kacamata. Ya udah abangnya. Alipin. Ya, Alipin. Kenapa yang dulu ya Pak? Seperti itu. Berdasarkan hukumnya yaitu dapat administratif, tugas melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Bidang legislatif bertugas membuat atau melakukan undang-undang dan memperbaiki dalam badan keluarga menjadi sebuah undang-undang. Bidang keamanan bertugas untuk mengatur kerusuhan antara bersenjata dalam perang, pertahanan negara serta keamanan dalam negeri. Bidang judisial dan atau memberikan migrasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Bidang diplomatik bertugas menjalankan hubungan diplomatik dengan negara. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Pari ya. Mbak Pari pas namanya ya. Pari ya Pari. Lain mama dan bapak ya. Nah, oke. Jadi ada beberapa ya tugas dari legislatif, eksekutif ini. Yang pertama ada bidang administrasi, ya administratif, bertugas melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan lainnya dan penyelenggaraan administrasi negara. Bidang legislatif ini tadi yang bekerja sama dengan siapa? Perundang-undangnya dengan DPR. Terus yang ketiga bidang keamanan, bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan senjata menyelenggarakan perang, penyelenggaraan perang ya. Jadi kalau misalnya ada negara lain macam-macam ke negara kita mencoba untuk membuat kerusakan, presiden bisa mengumumkan perang, ya. Perang. Jadi presiden yang mengumumkan perang, perang kita, apa? Tidak bisa. Kalau mau apa jadi bisa. Ya, salah lagi. Kenapa? Kita kan sudah ada TNI, ya. Sudah ada TNI. Kalau di negara luar, misalnya Korea gitu kan. Mereka itu sudah ada wajib militer walaupun bukan militer. Nah, mereka sudah wajib militer. Jadi ada usia yang sudah ditentukan sama pemerintahnya, wajib militer minimal berapa bulan gitu. Mereka dilatih. Itu apa? Untuk apa? Siap siaga. Seandainya nanti misalnya negara diserang, nah orang-orang sipil tadi yang bukan militer karena sudah berlatih secara militer, mereka bisa digunakan untuk membela negara. Mereka diajari tembak, diajari video sebelumnya, dari macam lah pokoknya yang berkaitan dengan perang. Itu Indonesia tidak banyak kesulitan, jadi nggak boleh ya. Bidang yudikatif bertugas memberikan gerasi. Nah, ini contohnya misalnya ada orang kena hukuman yang panjang. Presiden berbaik karena melihat dia ini orang yang baik, rajin sholat subuhnya apa saja. Dari laporan yang manis banget orang yang buat baik, tidak ada apa lagi kejahatan itu yang terlihat lagi di dalam dirinya ketika dipenjara. Maka presiden memiliki hak untuk bisa mengurangi masa tahanannya. Namanya biasa untuk presiden yang istimewa. Bidang diplomatik ini adalah bekerja sama dengan negara lain. Contohnya kita bekerja sama dengan siapa? Cina. Ya. Apa lagi?
Jepang. Siapa lagi? Arab Saudi. Ya, tadi kan banyak kasih duit ke kita. Bantuan. Cina juga. Tapi Cina utang bunganya banyak kali, ya kan? Karena tidak akan ngerti juga deh. Banyak negara yang melakukan hubungan diplomasi dengan kita, ya, baik itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita. Waktu sudah semakin menipis. Ya. Yudikatif. Nah, Bapak yang paling ceria setiap hari. Iya. Ya. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dan perjalanan negara. Dalam hal ini diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman tersebut mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Lancar ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu, lancar sekali. Oke, ya. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga pengadilan ya, yang mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Jadi ada dua, ya, ada dua, dipecah menjadi dua lembaga yudikatif. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Kita lihat apa tuh kerjaan mereka masing-masing. Apa nama bapak yang paling langsung? Negeri. Ya, ini baca. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negara terdiri dari sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa lembaga negara. Ya, nice. Bagus, lancar juga ya. Pertanyaan dulu. Ya, Mahkamah Agung. Jadi ada dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung apa tuh tugasnya? Ya, pengadilan negara tertinggi dari semua lingkup peradilan. Ya, peradilan kita ada beberapa peradilan ya. Peradilan agama juga umum, ya, apalagi peradilan militer atau usaha negara. Lalu yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa lembaga negara. Contohnya kemarin ada persengketaan tentang pemilu, ya, tentang KPU, pemungutan suara. Jadi ada indikasi tanda-tanda ada kecurangan, jadi ada protes, gitu kan? Yang protes adalah calon presiden Prabowo, kan? Karena ada tanda-tanda kecurangan, jadi dia protes, dia melakukan kasus tersebut kemana? Ke Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, jadi dia nggak ke Mahkamah Agung, Konstitusi, karena persengketaan lembaga. Oke, lanjut kita. Yo, ada satu lagi. Legislatif ini terakhir kan? Apa yang paling tinggi? Dengan bapak yang paling tinggi. Oh, oke. Rizky Negeri. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk berjalannya negara. Dalam hal ini dipimpin dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui Patricia mana? pemilihan umum. Anggota DPR menjadi sekaligus pegawai bagi eksekutif Orang ya? atau presiden. Lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Oke, nah. Legislatif lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan undang-undang. Dalam hal ini diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya apa?
MPR, DPR dan DPD. Ini adalah lembaga-lembaga yang buat undang-undang, ya, buat undang-undang, revisi undang-undang dan sebagainya, baik tingkat pusat maupun daerah ataupun di tingkat daerah, tingkat provinsi. Lanjut kita, ini yang terakhir, manfaatnya. Siapa yang paling jago bahasa Arab dulu? Paling jago bahasa Arab. Muzil. Baca. Penyelenggaraan lembaga negara bagi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia, dan wilayah hingga kehidupan masyarakat dalam keadaan kondusif, aman dan harmonis. Oke, ya, bagus. Terima kasih. Manfaat penyelenggaraan negara, jadi manfaat ya. Manfaatnya apa? Jadi lembaga negara itu juga untuk apa? Ada manfaat yang Indonesia Raya merdeka, ya kan? Dan ternyata yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan keamanan politik, hukum dan hak asasi manusia. Terjamin HAM kita. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu namanya hak kita sebagai manusia itu dijaga sama pemerintah. Ya. Hak untuk hidup, ya, hak untuk bernapas, dijaga. Makanya ketika ada kasus pembunuhan dan sebagainya atau kasus bully, pembulian, tahu bully kan? Ya, dikata-katai, diolok-olok, ya, sampai, dan itu kejadian itu banyak, sampai dengan korban itu meninggal dunia karena dibully, ya, dia stres, ya, kayak anak semua ya, Bapak ini sebagai apa? Ya, nasihat kita semua, ya, bully ini bahaya. Bahaya kenapa? Sudah banyak makan korban, sudah banyak buktinya. Ya, kenapa? Kalau kita memang lucu-lucuan kita ini teman-teman kita, aja ya, ini itu dan ya, gelap. Hitam dia kan, bilang gelap. Kami ada anak tinggi KT bilang. Kalau satu sekolah seluruh dunia manggil dia KT, udah tentu dia nggak senang nggak boleh. Biasa aja Jangan salah, kadang orang biasa aja, dia bukan berarti tidak tersinggung. Ya, bisa jadi dia psikopat. Dia ketawa, besok perintah hilang. Dia kuliah masukannya ke rumahnya, ada potong yang lucu-lucu aja juga. Tapi kayak gitu lah. Artinya itu ini menyangkut perasaan. Walaupun di depan kita yang tahu artinya sakit. Dan itu bisa menimbulkan dendam yang paling parah. Ya, dendam ini bahaya. Ya, karena kalau dia sudah dendam, dia bisa berbuat sesuatu hal yang sebenarnya nggak mau dilakukannya, tapi karena dipicu dengan kesakit hatiannya dia, sakit hatinya, maka dia bisa melakukan itu. Contohnya, dia mau melukai orang tersebut, padahal dia bukan orang yang jahat, tapi karena sakit hati dia berani melukai orang. Oke? Ya? Nah, semua itu ada konsekuensinya, ya, ada akibatnya, ya, ada lembaga yudikatif nanti yang akan proses menangkap, mengadili, ya, ada jaksa, ya, ada hakim, dan memvonis hukuman. Lanjut. Oke. Kita lihat dulu ya video yang berikut ini untuk menguatkan materi kita pada pagi hari ini. Walaupun sudah menjelaskan tadi, singkat ini menguatkan. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara
lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu, apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar atau UUD. Lembaga ini terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, juga melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, lalu ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung atau MA punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi atau MK punya tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial atau KY punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Nah, itulah 3 lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. Sekarang semakin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Komen, subscribe, share ke teman-teman lain. Oke lah ya. Nice. Baik, materi sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada tugas yang mau kita lakukan. Yang pertama kita berkelompok dulu ya. Kelompok untuk yang proyek. Nanti kita akan mengerjakan proyek ya, karya. Jadi harus dikelompokkan. Nanti kita akan membuat karya. Oke, Pak akan membuat kelompok. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Oke, kita dulu. 1. 1. Jadi ada 5 kelompok ya. 1 Ini kelompok kita lah. Nah, baik. Yang kelompok 1 angkat kaki. Yang kelompok
Ini satu. Nah, kerjanya akan jadi satu kelompok. Begitu juga nanti yang 2, yang 3, yang 4, yang 5. Oke. Yang kedua tadi mana? Yang kedua jadi kelompok yang sama 2. Oke. Kelompok 2. Yang 3. Ya, oke. Yang 4 tadi 4. Oh, lagi 4. Ya. Oke, 4. Oke. Yang kelima terakhir. Oh. Oke, nice ya. Oke, kalau gitu kita susun mejanya dulu sesuai dengan kelompoknya. Masih. Yang kelompok 1 mana? Tidak kemarin semuanya. Kelompok 2 kemari. Kelompok 3 kemari. Kelompok 4 kemari. Kelompok 5 di belakang. Pegang dulu. Satu. Dan situ ada langkah 1 dan langkah 2. Ya. Nah, kalau langkah 1-nya itu berupa pertanyaan ya yang mengenai materi ini. Yang kedua, langkah kedua itu adalah mengenai pekerjaan proyek yang akan kita buat. Kita membuat apa? Clipping namanya. Ya. Clipping itu apa? Nah, jadi nanti ada karton, coba siapkan karton ya. Karton, ini akan kita bagi karton ini. Lalu di karton ini kalian akan
sosial media ataupun berita ataupun gambar yang berkenaan dengan lembaga-lembaga yang baru saja kita pelajari. Ya. Oke. Paham? Ya itulah nanti sudah dikerjakan langkah pertama yaitu mengisi tabel dan langkah kedua membuat proyek. Bagaimana Pak cara mencari apanya gambar-gambarnya? Bisa dicari di internet, ya, di internet. Ataupun nanti kalau kalian susah bisa menghubungi Bapak, Bapak untuk mencari gambar-gambar. Oke, jadi gambar-gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu langkah-langkahnya terjadi. Baik, itu rencana proyek yang akan kita buat nanti. Lalu selanjutnya kita akan menyesuaikan jadwal proyeknya. Ini harus bisa kita siapkan sampai dengan pertemuan selanjutnya di hari Senin. Terus bagaimana Pak mengumpulkan proyeknya nanti? Mengumpulkan gambar-gambarnya, mengumpulkan gambarnya, ya bisa di jam-jam pelajaran Bapak yang pelajaran yang lain ya, ada beberapa pelajaran bisa kalian kumpul itu, atau kalian kumpulkan ketika pembelajaran langsung, artinya jangan pulang sekolah ya, jangan pulang sekolah. Kita masih dalam jam sekolah, jam sekolah yaitu 7.15 sampai dengan jam 2, jam 14 nanti ditentukan Bapak ya. Jadi kumpulkan gambar-gambarnya, silakan datang kalau semua, datang semua kan nanti konten demo. Tunjuk satu kaptennya, ini kaptennya ada. Kaptennya ada, ya. Lah, jadi kaptennya yang datang. Pak, ini Pak gambar kami, sudah siap. Gambar yang berkenaan dengan lembaga negara. Makanya nanti diusulkan Pak nanti ditanya, Pak ini cocok nggak gambar? Contohnya kalau misalnya mengambil berita tentang kebijakan kenaikan BBM. Nah itu lembaga mana yang berwenang? Eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Eksekutif itu pemerintah, presiden. Ya, legislatif itu DPR, MPR, PD, yudikatif itu pengadilan. Ya, yudikatif pengadilan. Jadi yang punya wewenang untuk kenaikan BBM itu apa? Lembaga apa? Apa? Yudikatif. Salah. Eksekutif. Ya. Itu isi juga nanti ya, juga. Kita mengerjakan ini tidak sekarang, tapi ini kita merencanakan dulu ya, kita merencanakan dulu proyek yang akan kita lakukan untuk minggu depan. Nah, jadi supaya kalian mengenali apa tugasnya, Bapak bagikan dulu KPD-nya. Untuk menyelesaikannya kita selesaikan di minggu depan nanti ya, masuk juga ini apa namanya ya, kartu ini nanti kita akan macam kita akan bagi-bagikan, dan disitulah kan nanti menempelkan gambar-gambar ya, yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tadi sudah kita pelajari barusan. Oke, sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan kira-kira untuk pembuatan proyek kita ini baru ya, baru buat dalam pelajaran kita ini. Karena yang biasanya kan buat latihan, habis itu periksa soal nilai kan. Hari ini kita buat yang berbeda. Ada juga pesan yang berbeda. Kalian direkam sana sini itu ditayangkan di CDP yang jangan lupa 12.30. Tapi ada di YouTube nanti. Oke, di YouTube nanti. Itulah. Masuk ke YouTube kalau saya tahu ada subscribe kan? Udah. Belajar tangguh udah. Belum. Belajar tangguh udah. Oke, udah. Nah, nanti pekerjaan selanjutnya kita
selesaikan di minggu depan ya dengan atau lagi. Nah, kira-kira pertanyaan untuk mengumpulkan, ada nggak kesulitan untuk mengumpulkan proyek ini? Apa kata ceritanya di mana? Gak apa-apa, kita lurus saja, santai aja. Walaupun ada kamera di mana-mana mantau kita, apa? Ya, apa? Gambarnya gimana sih? Ya, apa? Apa? Boleh, ya, di sekolah boleh. Gambarnya boleh di sekolah, Pak, boleh. Boleh, mau di print dari rumah, mau di print di sekolah, boleh. Fasilitas sekolah boleh dipakai di sekolah. Ya. Apa lagi? Ya. Habis, ada pertanyaan? Oke, dah ya, Bapak semua. Baik. Untuk hari ini, ya, mungkin sampai di sini kita pelajarannya. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa rangkuman atau beberapa hal ya berkaitan dengan pelajaran. Yang pertama, coba kira-kira ada 3 lembaga apa saja yang kita pelajari. Berarti, nah, lembaga ini. Apa? Setidaknya udah bisa disebutkan, ya kan? Lembaga negatif. Nah, coba dulu si kapten, ya, untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan yang ada di Indonesia, misalnya pelanggaran HAM, itu lembaga apa? Coba kita. Hah? Bis? Salah ya? Yudi? Salah itu. Pakai pajangan dengan orang sesat. Sesat dong. Yudi? Kan? Ya, cukup ya, bagus. Baik, kita akan refleksi sedikit ya tentang kegiatan pelajaran ini. Mungkin di pelajaran yang baru, Bapak yakin akan kurikulum juga kurikulum baru. Walaupun kita sudah mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya, itu tentang pembuatan undang-undang, ya kan? Tentang pembuatan undang, yang mana undang-undang tertinggi itu apa? Undang-undang, kedua, penetapan, yang ketiga, ya, Perpu 4, PP 5, 6, 7. Setidaknya kalian semakin kuat dalam mengenal undang-undang ya, mengenal undang-undang. Ya, mungkin di sini pelajaran baru jadi agak lemah ya. Kalau pengetahuan baru walaupun sudah banyak di berita, tetapi tidak intens diucapkan ataupun diberitakan apa itu lembaga-lembaga yang sudah kita pelajari. Baik, pada saat demikian ya, kita akan lanjut di minggu depan tentang penyelesaian proyek, ya, penyelesaian proyeknya. Jadi jangan lupa kumpulkan gambarnya sesuai jadwal. Jadwalnya itu di jam sekolah, di jam sekolah dari jam 15 sampai jam 14.16. Baik, demikian untuk menutup. Ya, untuk kegiatan ini, mari kita semua mengucapkan Alhamdulillah. Baik, untuk menambah ataupun tetap menyemangati diri kita semua, coba kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semoga kita ini kita
pertemuan berikutnya. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek dan juga sekaligus mempresentasikannya ke depan. Oke, baik dari Bapak sekian. Semoga kita berjumpa di minggu depan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan yang semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan